Selamat pagi anak-anak semua. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, hari ini kita akan belajar Penjasotes bab 8, menjaga tubuh dan kebersihan pakaian. Nah, yang pertama kita akan bahas tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. Yang kedua, mampu menceritakan bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian tubuh. Nah, anak-anak, mempunyai badan yang sehat adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, kesehatan kita tidak bisa dinilai dengan harta benda, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh karunia-Nya tidak dapat terhitung. Nah, anak-anak, setiap anggota tubuh memiliki manfaat bagi kita. Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan telinga untuk mendengar. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian tubuh yang ada di tubuh kita. Nah, setelah kita mengetahui berbagai bagian tubuh, ayo kita pelajari bagian-bagian tubuh. Kita pelajari pula cara menjaga kebersihannya. Yang pertama adalah kepala. Kepala adalah bagian tubuh manusia yang terletak paling atas. Pada bagian kepala terdapat organ penting, misalnya mata, hidung, mulut, telinga, dan rambut. Nah, pada bagian kepala juga terdapat wajah kita. Nah, wajah itu sebagai identitas kita. Dengan melihat wajah, kita akan tahu identitas seseorang. Nah, agar wajah kita selalu bersih, kita harus menjaganya dengan cara cuci muka ketika mandi dengan sabun muka, atau setelah beraktivitas cucilah wajah dengan air bersih. Kemudian keringkan wajahmu dengan handuk. Nah, kita juga harus rutin menjaga kebersihan wajah sehingga wajah kita tetap bersih. Nah, selanjutnya adalah rambut. Rambut merupakan mahkota seseorang. Rambut yang bersih dan rapi merupakan kehormatan bagi seseorang. Nah, bagaimana sih cara merawat rambut yang benar? Rambut harus dibersihkan setiap 2 hari sekali. Rambut yang bersih akan membuatmu merasa nyaman. Selain itu, juga tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, cucilah rambutmu dengan menggunakan sampo. Ratakan sampo ke seluruh bagian kepala. Gunakan tanganmu untuk membersihkan rambutmu. Setelah cukup bersih, bilas kepala dengan air bersih. Nah, hati-hati ya saat membilas, jangan sampai terkena mata. Kemudian keringkan rambutmu dengan sisir. Keringkan rambutmu dan juga sisir rambutmu agar rapi. Selanjutnya adalah hidung. Tuhan memberi manusia alat yang luar biasa, yaitu hidung. Fungsi hidung untuk indera pembau dan membantu pernapasan. Kalian dapat mencium berbagai aroma melalui hidung. Berbagai aroma dapat kalian rasakan melalui indera pembau. Nah, selain sebagai indera pembau, hidung juga bermanfaat untuk menghirup udara. Nah, setiap manusia pasti bernafas. Nah, oksigen yang kita hirup itu menggunakan hidung. Nah, kemudian oksigen itulah yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, udara yang kita hirup melalui hidung
itu bisa bercampur dengan kotoran. Nah, udara yang bercampur dengan debu atau polusi yang ikut kita hirup akan disaring pada bulu hidung. Nah, akibatnya terjadi penumpukan kotoran di dalam hidung kita. Nah, gumpalan debu atau berbentuk lendir. Nah, agar hidung kita tetap bersih, kita harus rutin nih membersihkannya. Nah, membersihkannya bisa dengan mencuci lubang hidung setiap 1 hari sekali. Buang ingus dengan cara menutup salah satu lubang hidung, kemudian semprotkan dengan pernapasan sehingga kotorannya keluar. Atau juga kita bisa membersihkan dengan cotton bud secara perlahan. Agar tidak berbahaya, basahi cotton bud dengan air hangat. Nah, selanjutnya adalah telinga. Telinga adalah salah satu indera yang berfungsi sebagai alat pendengar. Nah, kita dapat menerima informasi dengan baik jika telinga kita sehat. Suara yang kita dengar pun akan terasa lebih jelas. Nah, karena aktivitas yang kita lakukan, banyak debu yang bisa masuk ke dalam telinga. Oleh karena itu, kita harus membersihkan telinga secara rutin. Saat membersihkan telinga harus dilakukan secara hati-hati, karena di dalam telinga banyak terdapat organ lunak yang mudah terluka, yang akan infeksi atau membengkak ketika kita membersihkannya dengan tidak hati-hati. Oleh karena itu, untuk membersihkan telinga, kita bisa membersihkan daun telinganya dengan menggunakan bola-bola kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat. Dan untuk membersihkan telinga bagian dalam, anak-anak bisa meminta bantuan orang tua karena di dalam telinga banyak organ yang berbahaya sehingga perlu hati-hati saat membersihkannya. Bisa menggunakan baby oil dan juga saat membersihkan pastikan posisi telinga dalam keadaan miring. Oke, yang selanjutnya adalah gigi. Nah, anak-anak, siapa yang pernah mengalami sakit gigi? Semoga anak-anak tidak pernah mengalaminya ya, karena sakit gigi sungguh tidak enak. Nah, supaya tidak sakit gigi, anak-anak harus menjaga kebersihan gigi kalian. Karena gigi berguna untuk mengunyah makanan dan juga menjadi penunjang penampilan. Jika gigi kalian bagus, akan membuat kalian percaya diri. Nah, ciri-ciri gigi sehat itu warnanya putih agak kuning, lalu gusinya berwarna merah muda, tidak terdapat lubang, tidak ada karang gigi, bentuknya teratur, dan juga tidak bolong. Nah, jika anak-anak memiliki ciri-ciri gigi yang sudah guru sebutkan, berarti anak-anak memiliki gigi yang sehat. Nah, di gambar ini terdapat gigi yang rusak dan juga berlubang. Hal ini disebabkan karena giginya kurang dirawat. Penyebabnya bisa karena sering makan makanan yang terlalu manis dan juga jarang menggosok gigi. Nah, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi kita harus rutin menggosok gigi sehari minimal 2 kali. Nah, waktu yang tepat untuk menggosok gigi adalah pagi hari dan sebelum tidur. Anak-anak juga bisa menghindari makanan yang dapat merusak gigi, misalnya makanan yang terlalu manis, sehingga gigi kita tetap sehat dan juga tidak rusak. Nah, anggota tubuh selanjutnya adalah tangan. Tangan merupakan anggota badan dari siku hingga jari-jari. Tangan memiliki banyak fungsi, misalnya saat bersalaman dengan orang tua, guru, dan teman. Tangan juga bisa digunakan untuk memegang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, karena tangan sering digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, terkadang
kita tidak sadar kalau tangan kita kotor. Oleh karena itu, kita harus rajin untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan tangan kita. Anak-anak harus rajin mencuci tangan setelah bermain atau setelah melakukan beraktivitas. Nah, gunakan air bersih untuk mencuci tangan. Pakai sabun agar tangan kalian menjadi bersih. Nah, selain mencuci tangan, kalian juga harus memperhatikan kuku jari kalian. Potonglah kuku kalian secara rutin seminggu sekali. Tujuannya agar kuku kalian tetap terjaga kebersihannya dan juga menghindari sakit perut. Karena kalau kuku kita kotor, maka bisa menyebabkan sakit perut. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah gambar kuku jari kita. Yang pertama adalah kuku jari yang panjang, dan yang gambar kedua adalah kuku jari yang bersih, dan yang gambar yang ketiga adalah kuku jari yang terlihat kotor. Nah, dari ketiga gambar ini, kuku jari yang baik dan bersih itu adalah gambar yang kedua. Jadi, anak-anak untuk bisa seperti gambar kedua, anak-anak harus rajin memotong kuku seminggu sekali dan juga harus rajin mencuci tangan supaya kukunya tetap bersih dan sehat. Oke, anggota tubuh yang selanjutnya adalah kaki. Kaki adalah bagian tubuh yang sangat penting. Kita menggunakan kaki dalam berbagai aktivitas, berjalan, bermain, bahkan berlari. Kaki berguna untuk kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, anak-anak, untuk menjaga kebersihan kaki, kita menggunakan alas kaki, bisa berupa sandal, sepatu. Nah, kaki pun kita harus jaga kebersihannya dengan mencuci kaki secara rutin, bisa saat mandi atau saat setelah melakukan aktivitas. Nah, saat mandi, anak-anak bisa membersihkan kaki di air yang mengalir. Dan setelah itu, jangan lupa untuk dikeringkan supaya kakinya tetap tidak dalam keadaan basah, karena kaki jika terlalu lama di dalam keadaan basah akan menyebabkan penyakit seperti kudis, kurap, ataupun penyakit kulit lainnya. Nah, itu adalah anggota-anggota tubuh, bagian-bagian dari anggota tubuh. Untuk selanjutnya adalah bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Nah, anggota tubuh yang boleh disentuh itu adalah yang pertama tangan, lengan, bahu, telinga, dan kaki. Anak-anak ingat ya, anggota tubuh apa saja yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anggota tubuh yang tadi sudah disebutkan itu boleh disentuh oleh orang lain. Jadi, anak-anak bisa membiarkan orang lain untuk menyentuh tangan, lengan, bahu, telinga, kaki kalian. Tapi menyentuhnya dalam batas wajar ya nak, dan sopan, tidak memukul, tapi menyentuh. Selanjutnya, anggota tubuh yang tidak boleh disentuh adalah mulut, dada, kemaluan, juga pantat. Nah, anak-anak, ini adalah anggota tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Jika ada orang lain yang menyentuh anggota tubuh kalian ini, yang tidak boleh disentuh ini, maka kalian bisa berteriak ataupun kalian bisa melaporkan kepada kedua orang tua kalian supaya tidak ada lagi yang berani atau mencoba untuk menyentuh anggota tubuh kalian yang tidak boleh disentuh ini. Oke, itu adalah bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan pakaian. Nah, anak-anak, pakaian itu adalah kebutuhan pokok kita nih, kebutuhan yang harus terpenuhi. Kita harus menggunakan pakaian kan setiap harinya. Oleh karena itu perlunya menjaga kebersihan pakaian. Nah, menjaga kebersihan pakaian adalah kewajiban dari setiap orang, bukan kewajiban dari mama ataupun pembantu di rumah.
bukan, tapi kewajiban dari kita setiap orang. Nah, bagaimana sih cara menjaga kebersihan pakaiannya? Cara membersihkan pakaian, setelah habis dipakai, kita bisa mencucinya. Setelah itu, saat mencuci, kita bisa menggunakan deterjen supaya kuman-kuman di pakaian bisa terangkat dan juga keluar, sehingga pakaian bisa bebas dari kuman dan juga bisa menjauhkan pakaian dari noda-noda makanan atau kotoran yang menempel pada baju. Nah, setelah dicuci, kalian bisa menjemurnya. Dan setelah dijemur, kalian bisa menyetrika supaya pakaiannya lebih rapi. Dan ketika disimpan ke lemari, pakaiannya menjadi lebih rapi dan lebih nyaman dilihatnya. Nah, menyimpan pakaian di lemari bertujuan agar pakaian tidak mudah kotor dan juga memudahkan kalian saat ingin menggunakan pakaian. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang menjaga tubuh dan kebersihan pakaian. Semoga anak-anak semua bisa ingat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kalian ya, baik dalam menggunakan pakaian maupun menjaga kebersihan tubuh kalian. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.